kayak kaget aja gitu, kok bisa beranak ya. Tuh, anaknya juga udah kayak langsung mau makan gitu tuh. Ya, mereka makan bareng si jantan ya. Bener-bener lahap banget. Aku suka guys. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi guys, hari ini aku mau ngasih tahu kalau kemarin itu aku kaget banget guys. Jadi ember ikan gapi aku yang ini ya, yang blonde redless tiba-tiba tuh udah beranak pinak guys. Jadi kayak kaget aja gitu, kok bisa beranak ya? Karena ya aku nggak ada pengalaman khusus gitu dalam ngebreeding ikan gapi ini guys. Dan akhirnya terjadi juga ya secara nggak sengaja. Ya sebenarnya sengaja sih, aku udah berusaha ngelompokin mereka ya, masing-masing sepasang gitu. Cuman kayak kaget aja gitu loh guys, tiba-tiba udah beranak pinak. Beda ya sama cupang ya, kita harus nyatuin terus nyiapin apa, nyiapin itu ya. Cuman kalau gapi ini kayak tiba-tiba aja gitu, aku benar-benar kaget. Tapi kagetnya itu kaget seneng guys. Oh ya, untuk jumlah tuh anakannya itu sekitar 5 atau 7 gitu ya. Aku belum hitung secara pasti sih. Cuman kemarin aku ngelihat secara sekelebat gitu, itu sekitar 5 sampai 7 ekoran. Nah, aku nggak tahu nih, si gapi beranak 5 sampai 7 ekor itu termasuk banyak atau termasuk sedikit. Mungkin kamu boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut aku sih mungkin aslinya banyak, tapi karena ya gitu, kalau misalkan habis ngelahirin biasanya itu ada yang dimakan gitu. Nah, makanya ini aku kasih tanaman air supaya ya nggak semua dimakan gitu. Paling nggak ada beberapa yang selamat tuh. Syukur-syukur kalau tetap banyak sih yang selamat ya, karena ya ini pengalaman pertama aku guys dalam ngebreeding ikan gapi ya. Ya semoga anaknya selamat ya tuh. Oke, sekarang kita cek di sebelahnya, yaitu si gapi sky blue. Jadi gapi sky blue ini ikan gapi yang warnanya dominan biru ya. Tuh. Kalau aku lihat sih mereka belum ada anaknya ya. Mungkin mereka masih proses ya. Ya karena untuk ikan gapi bisa melahirkan atau beranak pinak itu butuh proses guys. Nah, cuman aku nggak tahu secara pasti nih, apa sih tandanya kalau ikan gapi itu mulai bertelur gitu. Ya kan? Nah, atau istilahnya apa ya, mulai melahirkan anak-anaknya gitu. Kita cek juga ya tuh, yang ikan gapi topas juga belum ada tanda-tanda beranak pinak guys ya. Karena biasanya nih kalau misalkan beranak pinak, ini setahu aku loh ya, itu yang indukan itu kayak gendut banget gitu loh guys. Nah, ini aku nggak ngeliat nih tanda-tanda kayak ikan gapinya itu gendut banget. Mungkin masih proses juga ya. Ya namanya ikan gapi guys, itu salah satu hewan juga, dan untuk beranak pinak pun nggak bisa instan ya. Oke guys, jadi ini kita langsung aja sifon ya masing-masing bak dari ikan gapinya ini nih. Jadi fungsinya sifon itu kita membersihkan ya, entah area bawah atau di sekitar air yang ada di sini, supaya jadi lebih bersih ya. Ya nggak bersih 100% ya, tapi lebih bersih dibandingkan sebelumnya guys. Karena kalau kita lihat tuh udah parah banget ya, kayak ada kotorannya gitu. Sebenarnya aku mau sikatin gitu loh guys, cuman nanti aku coba tanya dulu ya ke teman-teman aku, apakah ini recommended banget kalau misalkan gapinya itu kita ambil semua terus kita full bersihin si baknya ini sampai digosok-gosok. Takutnya mereka stres kalau kita pindah-pindahin, karena ya parameter airnya itu bisa beda-beda gitu guys, takutnya ya. Jadi kita untuk sementara pakai sifon dulu guys ya, supaya ya ikan gapinya itu nggak stres itu, nggak kaget ya. Jadi kita sifon ambil, jadi sifon itu kayak nyedot airnya pelan-pelan gitu guys, nggak sampai 100% ya. Setelah dari ikan gapi topas, kita pindah ke blonde redless yang tadi udah ada anaknya guys. Nah, ini aku harus hati-hati nih. Oke, pertama kita lepasin dulu nih merah-merahnya. Ini kayak penjepit gitu. Kita lepas. Oke. Nah, kalau udah lepas pastiin udah keluar airnya. Nah, kalau udah keluar kayak gini, kita langsung kendaliin aja guys sifonnya. Takutnya malah kena anaknya guys. Waduh, sedot kan sayang banget ya. Nah, ini aku bener-bener harus hati-hati karena takutnya kalau anaknya kesedot itu, iya kalau bisa keluar guys, kita bisa serok lagi. Nah kalau terjebak di dalam, waduh itu sulit banget ya. Jadi harus hati-hati banget, apalagi mereka masih bayi ya, rentan banget takutnya guys kalau kita
utak-atik gitu. Nah, begitu juga dengan ibunya ya, atau indukannya gitu. Nah, pasangannya. Nah, kalau misalkan kesedot, takutnya mereka terluka gitu. Wah, takutnya nggak bisa beranak pinak lagi guys ya. Nah, juga dengan tanaman guys. Kalau kita sedot tanamannya, waduh, akar-akarnya bisa rusak nanti ya. Habis itu kita pindah ke sebelahnya lagi guys ya. Oke, habis dari Blonde Redlace kita pindah ke Sky Blue. Nah, ini kita caranya gampang banget, celupin sifonnya kayak gini ya. Terus buka lagi deh ini penjepit merahnya. Nah, supaya bisa keluar ya airnya. Oke, kita tekan kayak gini dan pastiin lagi tuh udah keluar airnya. Nah, kalau udah keluar, kita kendaliin sifonnya ya, supaya kita bisa menyedot kotorannya secara akurat guys. Karena kalau kita lihat lebih teliti ya, itu kayak ada garis-garisnya. Jadi garis-garis coklat itu adalah kotorannya ya. Nah, aku heran banget sih, kok kotorannya bisa sebanyak itu gitu. Padahal ya mereka itu ikannya kecil gitu loh. Tapi ya udah kenyataannya kayak gitu ya, udah di depan mata kotorannya banyak banget ya, kita harus sedot gitu. Karena takutnya kalau misalkan kita biarin, waduh, itu bisa lebih kotor lagi guys. Nah, sama kayak tadi ya, kita harus hati-hati jangan sampai kena ikannya ataupun tanamannya guys. Karena tanamannya takutnya malah rusak gitu ya kalau kena si sifonnya ini. Kita pindah ke bawahnya guys ya, yaitu si Blonde Red Sunset Double Sword. Nah, ini dia. Kita buka lagi merah-merahnya. Jadi jangan lupa untuk ditutup dan dibuka ya ketika sifonnya udah di dalam air. Terus pastikan juga udah istilahnya udah apa namanya? Udah keluar si airnya, oke? Jadi guys, kalau yang ini itu kotorannya belum seberapa ya, tuh. Nggak terlalu sekotor yang sebelahnya karena memang waktu itu aku udah pernah gosok-gosokin tuh kotorannya ya, jadi lebih bersih dibandingkan sebelahnya. Nah, sehingga kalau kotoran kecil-kecil itu lebih gampang terlihat guys. Tuh, jadi caranya tuh gampang banget ya, kita tinggal sedot kayak gini. Jadi sebenarnya ini terkhusus untuk kotoran kecil ya. Kalau misalkan kotorannya besar, kita tinggal langsung jaring aja tuh ya, atau mungkin kotorannya bentuk pup-pup gitu. Nah, itu kurang bisa disedot sama sifon ini. 15 minutes later. Sip, jadi udah kita sedot semua. Nah, sekarang waktunya kita isi air dari semua bak yang ada di sini. Oke guys, dengan tentunya air yang baru guys. Jadi ini aku sambil isi si airnya tuh. Jadi untuk isi airnya sebisa mungkin jangan terlalu kencang ya, air yang keluar dari keran. Takutnya kalau terlalu rusuh, wah, ikannya malah stres takutnya guys. Ya nggak apa-apa gitu, ada aliran air gitu ya, tapi jangan terlalu kenceng. Sip, jadi udah aku isiin semua ya untuk masing-masing baknya. Dan kita pengen lihat nih kondisi masing-masing bak, tapi kita harus matiin dulu nih si filter sponge-nya. Nah, kita review dari mulai yang ini dulu guys, yaitu Guppy Topaz. Nah, di sini ada 4 ekor, 2 jantan, 2 betina. Nah, kalau kita lihat ini tanknya cukup kotor. Nanti aku bakal bersihin ya, supaya dilihatnya itu juga enak dan mereka bisa lebih sehat. Dan ini belum ada anak-anaknya, jadi harus sabar untuk menunggu guys ya. Semua itu butuh proses. Jadi siapa tahu ini masih dalam proses. Nah, kita pindah ke sebelahnya. Jadi di sini ada Blonde Red Sunset Double Sword. Kalau kita lihat di sini juga belum ada anak-anaknya ya, karena ini baru datang ya. Terus kita pindah ke atasnya. Di sini ada Guppy Sky Blue. Nah, ini salah satu ikan guppy yang aku suka banget guys. Jadi mereka belum beranak pinak ya. Jadi bisa kamu lihat sendiri, nggak ada anak-anaknya. Lebih tepatnya belum ya, belum. Jadi mungkin mereka masih tahap proses beranak pinaknya. Jadi kita harus sabar dulu, oke? Tuh. Jadi kalau kita lihat mereka sih tampaknya sehat-sehat aja. Tinggal gimana kita menjaga kesehatan mereka supaya mereka bisa segera beranak pinak guys. Aku benar-benar nggak sabar sih menantikan anak-anak si Guppy Sky Blue ini guys. Terus kita geser ke sebelahnya. Jadi di sini ada Blonde Redlace. Jadi Blonde Redlace ini ikan guppy yang tadi ada anakannya itu. Nah, tuh. Itu sekitar 5 sampai 7 ekoran guys ya. Ada yang sembunyi, ada yang keluar. Dan kadang-kadang tuh si indukannya tuh kayak ngejar gitu loh guys. Cuman mungkin karena keburu si ikan guppy-nya ini udah
besar ya, mulai besar si anakannya. Jadi kayak agak-agak ragu-ragu gitu ketika si indukannya itu mau makan guys. Ya aku nggak tahu ya si jantannya bakal makan juga atau enggak. Tapi setahu aku kalau udah sebesar ini kayaknya nggak apa ya, agak sulit lagi gitu kalau mau dimakan. Sebenarnya mungkin mereka udah ngelahirin atau apa ya, beranaknya itu udah 20-an gitu mungkin ya. Tapi karena langsung dimakan jadinya ya tinggal segini gitu mungkin ya. Buat kamu yang tahu mungkin boleh banget tulis di kolom komentar ya. Tuh. Jadi sebenarnya kalau kayak gini bisa langsung dipisah sih antara indukan dan jantannya guys. Cuman waktu aku tanya ke Leon Gam itu tuh dikejar tuh, ya kan? Kadang-kadang itu dikejar guys. Nah, cuman kata si Leon Gapi waktu aku tanyain karena di sini ada tanamannya, jadi untuk sementara masih aman guys ya, karena tanaman ini bisa jadi tempat untuk anak-anaknya ini bersembunyi ya. Jadi masih oke lah ya. Kemudian guys, kita kasih si pellet powder dari Koukai. Nah, ini kita langsung aja ambil. Sebenarnya jangan banyak-banyak juga ya. Takutnya kalau tersisa itu malah bikin airnya keruh ya. Nah, ini kita ambil secukupnya aja. Dan kita kasihin yang mulai dari yang beranak dulu guys nih. Kita kasih seret. Nah, ini aku benar-benar harus hati-hati. Jangan terlalu banyak, apalagi ada anaknya ya. Oke, itu kita lihat. Tuh, anaknya juga udah kayak langsung mau makan gitu tuh. Ya, mereka makan bareng si jantan ya. Tuh. Jadi kalau aku bisa simpulin ya, si anaknya ini udah langsung mau makan. Ini perkiraan mungkin umurnya udah 4 hari mungkin. Ya aku juga nggak tahu soalnya berapa persisnya mereka udah istilahnya dilahirkan gitu. Tuh. Jadi ya aku asumsikin mereka udah berumur 4 sampai 5 hari, dan umur segitu mereka ya wajar sih kayaknya udah mau makan pelet ya. Apalagi ini peletnya pelet powder gitu, jadi udah bubuk-bubuk tipis banget ya, kecil banget, jadi mereka makan pun bisa gitu. Dan kadang aku juga kasih Artemia sih, jadi mereka pun mendapat asupan gizi ya yang cukup gitu, baik dari pelet, Artemia ya. Jadi semoga dengan gitu mereka bisa cepat tumbuh besar guys ya. Tuh. Jadi si jantan, betina, anaknya ya, itu benar-benar lahap banget. Aku suka guys ngelihat mereka bisa makan dengan lahap ya. Tuh. Ya kan? Ya peletnya semoga ini nggak terlalu banyak juga ya. Karena takutnya malah bikin airnya jadi busuk gitu. Tuh guys ya, ngelihat mereka ya makan bareng-bareng itu bener-bener seru banget sih. Apalagi kalau misalkan gak habis itu bakal dimakan sama keong ramshorn-nya. Jadi mereka saling melengkapi sehingga tidak ada makanan yang tersisa. Jadi kondisi airnya bisa lebih terjaga dengan baik guys. Seperti biasa guys, ada kucing yang pasti nongol guys nih. Ini kayaknya dia pengen peletnya tuh sampai dibau-bauin gitu. Nah oke guys, kita lanjut kasih Guppy Sky Blue. Nah, tuh. Mereka udah siap ya nongol di atas tuh. Jadi aku sukanya si Guppy Sky Blue ini dia juga lahap gitu ya. Makan-makanin pelet, Artemia ya. Dan kalau dilihat tuh, betinanya tuh udah mulai agak gedut gitu ya. Aku harap mereka bener-bener bisa ngelahirin anaknya secepat mungkin ya guys. Jadi supaya pengen ngeliat gitu anakan Guppy Sky Blue itu kayak gimana sih, karena aku benar-benar suka warna biru guys ya. Tuh kalau dilihat ya, si betina udah agak-agak gendut, entah itu tanda ngelahirin atau baru kayak kenyang doang gitu ya, perutnya gemuk doang. Tapi semoga sih emang udah siap untuk ngelahirin ya guys. Mungkin buat kamu yang tahu boleh banget tulis di kolom komentar ya, apakah itu udah tanda-tanda ngelahirin atau belum guys. Cuman yang aku seneng sih memang dari makannya mereka benar-benar lahap sih. Dan harus dijaga ya, supaya mereka nggak terganggu ya dari segi pencernaan dan lain-lain guys ya. Sehingga mereka ketika ngelahirin anaknya itu bisa lebih nyaman, bisa lebih aman ya. Jadi harus tetap dijaga baik-baik guys. Tuh guys, kalau kita ngelihat ya, ikan Guppy topasnya juga nggak mau kalah guys dalam memakan si peletnya itu. Tuh. Jadi untuk ikan Guppy topasnya ini, aku nggak tahu sih apakah mereka itu
bisa digabung kayak gini ya, 2 jantan 2 betina, atau harus dipisah guys, 1 jantan dan satu lagi 1 betina dan 1 jantan. Jadi takutnya mereka ketika si pasangan yang satu sedang ngelahirin, yang lainnya ini siap-siap makan gitu, takutnya kayak gitu. Cuman kalau dipikir-pikir ya, kalau dilihat-lihat tuh si betinanya itu belum terlalu gendut gitu, yang mana itu mungkin salah satu ciri-ciri kita bisa ngelihat apakah si betinanya itu udah siap ngelahirin atau belum guys. Kita pindah ke Guppy Blonde Red Sunset Double Sword tuh, mereka mojok di sana. Jadi yang aku kurang suka dari mereka itu kayak agak malu-malu gitu, agak takutan gitu ya, baik ketika dikasih makan ya atau ditengok sebentar ya. Jadi mungkin mereka masih adaptasi sih. Dan ketika masih adaptasi ya kita nggak bisa berharap banyak mereka bakal beranak pinak guys. Jadi mungkin perlu proses, perlu waktu ya sebelum mereka siap beranak pinak. Dan kalau dilihat itu si Guppy Blonde Red Sunset Double Sword-nya yang betina itu belum terlalu gendut ya. Jadi belum siap lah. Kita pindah ke ikan guppy albino full red tuh. Jadi ini masih burayak juga, tapi burayaknya udah kayak mulai gede gitu loh guys tuh. Jadi ini aku rawat di outdoor supaya lebih mudah, lebih luas ya. Dan mereka masih sehat-sehat aja. Aku nggak nemuin tanda-tanda mereka sakit. Dan ini kita langsung aja kasih pellet powder juga guys. Ya jadi pellet powder ini cocok banget buat mereka karena ya pellet powder ini tipis banget gitu loh si pelletnya itu. Jadi kita langsung tuangin aja kayak gini. Dan lihat guys reaksi mereka. Tuh. Langsung nyambar guys tuh. Tuh kan langsung notolin gitu. Itu mereka tandanya lagi makan guys ya. Yang satu juga tuh bener-bener makannya itu kayak gerombol gitu loh guys. Seru banget ya. Jadi mereka makan bareng-bareng ya. 2 titik pula, yang satu di sini dan yang satu lagi di pojok sana tadi guys ya. Tuh, jadi mereka ini makannya aku selingin ya, kadang pelet kayak gini, kadang artemia, supaya mereka cepet gede ya. Kayak enak banget gitu loh guys kalau melihat mereka udah gede ya, bisa beranak pinak lagi. Wah itu seru banget sih. Tuh mereka bener-bener makanin si peletnya ya. Gak ada, aku pastiin gak ada satupun dari mereka yang kayak mogok makan guys ya, karena mereka bener-bener langsung gerombol gitu loh. Jadi aku asumsiin dengan mereka lahap makan sehingga itu ya tanda mereka nyaman gitu ya. Karena nyaman otomatis ya airnya itu udah stabil lah, udah baik ya. Tuh sebenarnya aku rencana juga ngasih kayak apa namanya, keong ram's horn juga supaya bisa bantu kalau misalkan ada sisa-sisa makanan guys, supaya nggak terlalu kotor juga ya si akuariumnya ini. Tuh kalau dilihat sih ada yang udah mulai gede dan ada juga yang masih agak kecil gitu ya. Itu dia guys resikonya ya. Jadi kita harus bisa seimbangkan mereka, pastiin mereka ke bagian makanannya guys. Cuman ya ikan guppy itu emang baiknya dipelihara gerombolan kayak gini guys, karena mereka lebih cenderung untuk berkelompok. Justru kalau sendirian mereka malah stres ya guys. Jadi waktu aku ngerawat si ikan guppy ya aku usahain mereka tetap bergerombol ya, setidaknya dua anak gitu, 2 ekor. Untuk si ikan guppy albino full rednya ini mereka lagi makan dengan lahap, jadi aku nggak mau terlalu ganggu mereka. Jadi kita bakal tinggalin si ikan-ikan guppy albino full rednya ini. Semoga mereka bisa cepat besar, terus bisa beranak pinak juga, pasti bakal seru banget dong ya. Oke kita tinggal aja daripada ganggu mereka makan. Nah jadi itu dia guys ya, anakan ikan guppy blonde red lace-nya. Jadi ini anaknya sekitar 5-7 ekor. Jadi sebagai pemula aku tuh bener-bener kaget gitu. Tiba-tiba aja nih ikan blonde red lace-nya udah beranak pinak. Ya aku nggak muluk-muluk sih harus proporsional atau warnanya bagus. Yang penting mereka sehat dulu deh. Itu dulu aja ya. Mereka sehat, mereka bisa tumbuh sampai besar ya. Kalau udah baru nih kita bisa targetin mereka benar-benar punya proporsi tubuh yang bagus guys. Dan ini aku kasih tanaman supaya mereka nggak terlalu dimakan. Nah kalau menurut kamu gimana? Apakah mereka bakal tumbuh bagus? Tulis di kolom komentar, oke? Yaudah mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Oke? Dah.